Istirahatlah, sayang. Yo merebahkan tubuh Sofia yang masih lemah ke atas tempat tidur mereka. Sofia meraih tangan Yo yang kini duduk di tepian tempat tidur kemudian menggenggamnya dengan erat. Mas tidak marah, kan sama Sofia? Lirik Sofia dengan mata sembab menatap Yo saat itu. Yo tersenyum sambil mengelus puncak kepala Sofia dengan tangan satunya. Kenapa aku harus marah padamu, Sofia? Aku menyayangimu melebihi diriku sendiri. Bagiku, dirimu lebih utama daripada semuanya dan soal bayi itu, mungkin Tuhan masih belum mempercayai kita untuk merawatnya. Tapi kamu tidak usah khawatir. Kamu dengar, kan apa yang diucapkan oleh dokter kemarin? Kita bisa mencetaknya lagi dan lagi. Sampai berhasil, tutur Yo mencoba menenangkan istri kecilnya itu. Benarkah? Mas tidak marah padaku? Tanya Sofia lagi. Lagi-lagi Yo menggelengkan kepalanya. Tidak akan. Sofia kembali terisak sambil menciumi punggung tangan Yo yang masih berada di genggamannya. Istirahatlah. Aku ingin menemui para bodyguard dulu, ada yang harus aku kerjakan bersama mereka. Aku berjanji hanya sebentar saja, ucap Yo sembari melabuhkan ciuman hangat di puncak kepala Sofia. Sebentar saja, ya, lirik Sofia yang masih ingin ditemani oleh lelaki itu. Ya, aku berjanji hanya sebentar. Setelah berpamitan kepada Sofia, Yo melangkahkan kakinya menuju sebuah ruangan. Ruangan di mana Yo biasa menghabiskan waktunya untuk membentuk tubuh dan otot-ototnya. Perlahan Yo memasuki ruangan tersebut kemudian menghampiri sebuah samsak yang tergantung di salah satu sudut di ruangan itu. Yo melepaskan setelan jasnya kemudian meninju-ninju benda tersebut sambil berteriak kesal. Arerge kak. Cukup lama Yo berteriak sambil meninju samsak tersebut untuk mengeluarkan rasa kesedihannya saat itu. Hingga seseorang menepuk pundaknya pelan. Yo. Yo berbalik kemudian menatap seseorang yang kini sedang berdiri di hadapannya. Seorang laki-laki yang menatapnya dengan tatapan sendu. Tuan Marcelo, lirik Yo. Yo membungkuk hormat sembari meminta maaf kepada lelaki itu. Maafkan saya, Tuan. Keluarkanlah, Yo. Keluarkan semua beban yang ada di hatimu dan jangan ditahan, ucap Marcelo sembari menepuk pundak Yo. Tubuh Yo luruh. Ia duduk di lantai sambil memeluk kedua lututnya. Wajahnya yang selalu terlihat dingin dan datar itu kini terlihat sangat menyedihkan. Tuhan tidak adil padaku, Tuan. Dia memberikan harapan palsu padaku. Dia memberikan secerca kebahagiaan untuk kami. Tetapi dengan sekejap ia ambil kebahagiaan itu dan menyisakan rasa sakit yang teramat dalam, lirik Yo dengan mata berkaca-kaca. Jangan berkata seperti itu, Yo. Mungkin Tuhan sudah mempersiapkan kebahagiaan lain untukmu dan juga Sofia. Berpikirlah positif dan jangan pernah menyerah untuk meraih kebahagiaan itu lagi. Yo mengusap wajahnya dengan kasar kemudian menghembuskan napas beratnya. Semoga saja aku bisa melakukannya, Tuan. Aku yakin kamu pasti bisa. Semangatlah. Paling tidak untuk Sofia, Yo. Saat ini dia sangat membutuhkan dirimu. Jika kau saja lemah seperti ini, bagaimana mungkin kamu bisa membantu Sofia bangkit dari keterpurukannya? Mana Yo yang dulu ku kenal begitu kuat dan tegar? Tutur Marcelo. Kepala Yo kembali tertunduk. Ia mulai memikirkan apa yang dikatakan oleh big boss-nya tersebut. Walau terkadang Marcelo begitu menyebalkan, tetapi tidak bisa ia pungkiri Marcelo adalah bos sekaligus sahabat yang baik untuknya. Bahkan ia menyayangi lelaki menyebalkan itu seperti adiknya sendiri. Terima kasih, Tuan. Dukungan seperti inilah yang sangat aku butuhkan untuk saat ini. Ya, nasib kita ini tidak jauh berbeda, Yo. Kita sama-sama lelaki yang menyedihkan, balas Marcelo sembari terkekeh pelan. Tapi aku bukan lelaki menyedihkan, Tuan. Tuan saja yang seperti itu, elak Yo. Marcelo kesal. Ia memukul lengan Yo sambil menekuk wajahnya. Heh, kamu mulai berani mengelak ucapanku, ya? Tidak, Tuan. Anda benar, saya juga menyedihkan sama seperti Anda, jawab Yo. Nah, begitu dong. Sementara lelaki itu saling memberi semangat satu sama lain. Di kamar Sofia, wanita itu tengah berbincang bersama Marisa yang sedang menjenguknya. Semoga aku dapat menyusul Anda kembali ya, Nona, ucap Sofia yang sedang duduk bersandar di sandaran tempat tidurnya sambil menyentuh perut besar Marisa. Pasti, Sofia.
Lagi pula Om Yo, kan lelaki perkasa, sekali cetak pasti langsung jadi, sahut Marisa. Sofia tersipu malu mendengar ucapan majikannya tersebut. Ia memperhatikan perut besar Marisa dan tepat di saat itu kedua bayi kembar Marisa sedang bergerak-gerak. Lihat, Nona. Mereka bergerak, ucap Sofia sambil membulatkan matanya saat melihat pergerakan di perut besar Marisa. Sentuhlah, titah Marisa karena Sofia begitu ingin menyentuh perut besarnya. Boleh. Ya. Sofia pun segera menyentuh perut Marisa yang agak menonjol dan setelah disentuh, bayi-bayi itu mengubah posisinya lagi. Hal itu membuat Sofia terkekeh. Mereka lucu ya, Nona. Aku sudah tidak sabar ingin merasakan hal yang sama, tuturnya. Tentu saja, Sofia. Kamu pasti akan merasakan hal yang sama sepertiku. Seperti yang diucapkan oleh Marcelo sebelumnya, mereka mengadakan acara 7 bulanan Marisa dengan mengundang para anak-anak penghuni panti asuhan, di mana Marcelo menemukan Marisa dulu. Acara dilaksanakan di halaman depan mansion yang sangat luas tersebut, di mana anak-anak panti bisa bergerak bebas ke situ kemari. Bukan hanya anak-anak panti, Marisa dan Marcelo juga mengundang beberapa keluarga dan kerabat dekat mereka, termasuk Erika dan Fatan. Selamat ya, Cha. Semoga kamu dan bayimu selalu sehat hingga melahirkan nanti, ucap Erika sambil menyentuh perut besar Marisa. Terima kasih, Tante Erika, sahut Marisa dengan menirukan suara anak kecil. Ngomong-ngomong bagaimana denganmu? Tanya Marisa penasaran karena sampai sekarang Erika belum juga hamil padahal hari pernikahan mereka hanya berjarak beberapa minggu saja. Masih belum, Cha, kata dokter, ucapan Erika tertahan. Wajahnya berubah menjadi sendu ketika bersitatap dengan Marisa. Selama ini ia divonis susah mendapatkan keturunan karena ada sedikit masalah pada rahimnya. Oh, Erika. Marisa menghambur ke pelukan Erika dan kedua sahabat itu pun berpelukan dengan erat. Doakan aku segera menyusulmu ya, Cha. Erika melerai pelukan mereka dan kini ia menatap wajah sahabatnya itu sembari melemparkan sebuah senyuman hangat. Tentu saja, Erika. Aku akan selalu mendoakanmu, ucap Marisa. Saat itu Sofia tengah berada di antara mereka dan ia pun merasa iba kepada Erika setelah tahu kondisi Erika yang sebenarnya. Ternyata masih ada yang lebih menyedihkan dari kami. Jika kami masih punya harapan memiliki momongan lagi, lalu bagaimana dengan Erika? Batin Sofia. Oh ya, Erika. Aku lupa memperkenalkan kalian. Kenalkan, ini Sofia, istri dari Om Yo. Masih ingat, kan sama asisten dingin menyebalkan itu? Ucap Marisa sembari memperkenalkan Sofia kepadanya. Erika menatap Sofia sambil tersenyum kemudian mengulurkan tangannya kepada wanita itu. Wah, ternyata tipe asisten menyebalkan itu keren juga, ya? Maksudku ternyata dia sama seperti bosnya, menyukai daun muda, sahut Erika sambil terkekeh. Erika. Panggil saja Erika, tidak perlu pakai Nona karena sepertinya usia kita tidak berbeda jauh, ya kan? Lanjut Erika. Sofia. Ya, sepertinya memang begitu, sahut Sofia sambil tersenyum hangat. Sementara Sofia dan Erika mulai berbincang di tempat itu, Marisa pamit karena Marcelo mengajaknya menemui para tamu undangan. Aku dengar kamu baru saja keguguran, ya? Tanya Erika kepada Sofia dengan raut wajah sedih. Sofia tersenyum kecut. Ya, baru beberapa hari yang lalu. Erika menepuk pundak Sofia dengan lembut. Yang sabar ya, Sofia. Tapi kamu masih beruntung jika dibandingkan denganku. Aku malah divonis dokter tidak bisa memiliki keturunan karena ada masalah pada rahimku. Kamu masih bisa hamil lagi, Sofia. Teruslah berusaha dan jangan lupa berdoa. Ucapan Erika benar-benar membuat hati Sofia terbuka lebar. Sekarang ia sadar bahwa dirinya bukanlah wanita yang paling menyedihkan seperti yang ia pikirkan sebelumnya. Kamu benar, Erika. Aku memang sangat bodoh. Aku sempat terpuruk dan merasa bahwa diriku adalah wanita yang paling menyedihkan di dunia ini. Erika tersenyum kemudian merengkuh pundak Sofia. Aku doakan semoga Tuhan segera memberikan gantinya. Terima kasih, Erika, dan aku juga berdoa semoga Tuhan memberikan keajaiban untukmu dengan menghadirkan sosok mungil itu di tengah-tengah keluarga kecilmu nantinya, balas Sofia. Amin. Acara 7 bulanan sederhana ala Marisa pun akhirnya selesai. Satu persatu tamu undangan berpamitan padanya.
Begitu pula para anak-anak panti asuhan, mereka sudah kembali ke panti dengan diantar 2 buah bus besar. Bus yang sengaja disewa oleh Marcelo untuk membawa mereka ke mansion. Akhirnya acaranya selesai juga. Aku sangat lelah, Dad. Marisa menghembuskan napas lega kemudian bersandar di dada bidang Marcelo. Ya, aku pun sama. Aku merasa sangat lelah dan aku sudah merindukan ranjang istimewaku, jawab Marcelo. Apa kamu sudah tahu tentang Erika, Dad? Tanya Marisa sembari melangkahkan kakinya bersama Marcelo menuju kamar utama. Ya, Fatan sudah bercerita. Aku kasihan sama Erika, Dad. Dia bilang Bu Nilam sudah ngebet pengen punya cucu dan hampir tiap hari Bu Nilam bertanya pada Erika, kapan ia hamil, tutur Marisa dengan wajah sendu. Ya, aku tahu. Fatan pun menceritakan masalah itu padaku. Fatan bilang mereka memang belum siap mengatakan hal yang sebenarnya pada Bu Nilam soal kondisi rahim Erika yang sebenarnya. Oh, Tuhan. Semoga saja ada keajaiban untuk mereka. Ya, semoga saja. Sementara itu di kamar Yo dan Sofia. Sofia melepaskan satu persatu pakaian yang ia kenakan dan bersiap menuju kamar mandi. Belum sempat Sofia melangkah menuju kamar mandi, Yo sudah menangkap tubuh mungilnya kemudian memeluknya dengan erat. Hei, kira-kira kapan aku bisa beraksi, Sofia? Aku sudah tidak sabar lagi ingin mencetak Yo Junior, tutur Yo sembari menciumi tengkuk Sofia. Hei, Bung. Tahan sebentar lagi, ya. Goda Sofia. Sampai kapan? Jangan sampai senjata keramatku karatan akibat menunggu terlalu lama, ya. Sofia tergelak mendengarnya. Ya ampun, sayang. Kasihan sekali senjatamu sampai dibilang karatan kayak begitu. Memangnya dia besi tua, sahut Sofia. 2 bulan kemudian. Sudah siap, sayang? Tanya Marcelo. Marisa menarik napasnya dalam kemudian menghembuskannya dengan perlahan. Ya, aku siap. Marcelo tersenyum kemudian menyerahkan lengannya untuk dipeluk oleh Marisa. Setelah Marisa melingkarkan tangannya ke lengan kekar Marcelo, mereka pun segera melangkahkan kaki mereka menuju halaman depan, di mana Yo sudah menunggu. Selamat siang, Tuan dan Nona. Yo membukakan pintu kemudian mempersilakan pasangan itu masuk ke dalam mobil. Selamat siang juga, Om Yo. Terima kasih, sahut Marisa. Setelah pasangan itu masuk, Yo pun segera menyusul mereka kemudian melajukan mobil tersebut menuju tempat praktek dokter kandungan. Ya, hari ini jadwal Marisa melakukan pemeriksaan terhadap kandungannya. Tinggal beberapa hari lagi, si kembar pun akan segera hadir di antara mereka. Apa kamu masih tidak ingin tahu bagaimana keadaan bayi-bayi kita? Tanya Marcelo sambil mengelus rambut Marisa yang kini tengah bersandar di dada bidangnya. Marisa menggelengkan kepalanya. Tidak. Apa kamu tidak penasaran dengan jenis kelamin mereka, Ca? Tanya Marcelo lagi. Lagi-lagi Marisa menggelengkan kepalanya. Tidak. Marcelo menghembuskan napas berat dan berhenti bertanya. Ia tidak ingin memaksa Marisa melakukan pemeriksaan itu secara detail seperti dulu. Marcelo takut istri kecilnya kembali frustrasi karena sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tapi untuk hari ini aku ingin memeriksa bagaimana kondisi mereka. Aku tidak peduli bagaimanapun bentuk mereka nantinya, apapun jenis kelamin mereka, yang penting mereka lahir dengan selamat. Hanya itu yang aku harapkan sekarang, tutur Marisa sembari membenamkan wajahnya ke dada Marcelo. Tersungging sebuah senyuman di wajah tampan Marcelo. Tidak berselang lama, mobil yang dikemudikan oleh Yo pun tiba di halaman depan ruang praktek dokter kandungan tersebut. Silakan masuk Tuan dan Nyonya Marcelo, sambut sang dokter. Dengan hati berdebar-debar, Marisa memasuki ruangan itu. Entah mengapa Marisa merasa sedikit trauma saat memasuki ruangan dokter kandungan, dimanapun itu dan dengan dokter manapun. Wajah Marisa nampak pucat dan entah sudah berapa kali Marisa menghembuskan napas beratnya. Marcelo melihat kegundahan Marisa saat itu. Saat Marisa duduk di kursi yang sudah tersedia di ruangan itu, Marcelo malah menghampiri dokter kemudian mengajaknya bicara. Dokter, tolong dengarkan saya. Jika nanti Anda menemukan sesuatu yang aneh terhadap perkembangan salah satu bayi saya harap dokter diam saja. Jangan ceritakan hal itu pada istri saya. Yang perlu dokter jelaskan hanya bagaimana keadaan kedua bayi kembar saya tanpa menyinggung kekurangan yang mungkin akan Anda temui di saat pemeriksaan nanti, tutur Marcelo sembari menatap lekat kedua mata dokter.
Dokter menganggukkan kepalanya pelan sambil tersenyum. Baiklah, Tuan. Saya mengerti, jawab dokter. Setelah memberitahu dokter tentang itu, Marcelo pun kembali menghampiri Marisa. Ia menarik sebuah kursi di samping Marisa kemudian duduk di sana. Kamu dari mana saja, Dat? Tanya Marisa yang nampak cemas. Ponselku ketinggalan, jawabnya. Benarkah? Marisa menatap Marcelo penuh selidik. Serius, sayang. Dokter mulai memeriksa Marisa seperti biasanya. Mulai dari tekanan darahnya, berat badannya yang terus meningkat sesuai pertumbuhan bayi-bayi dalam kandungannya, dan setelah itu, sang dokter pun mengajak Marisa berbaring di atas tempat tidur pasien. Marcelo kembali menatap lekat sang dokter seolah mengingatkan soal ucapannya tadi. Dokter pun mengerti apa maksud Tuan Marcelo saat itu. Dokter mulai melakukan pemeriksaan USG pada kandungan Marisa. Saat itu Marisa memperhatikan ekspresi wajah dokter dengan seksama dan sepertinya tidak ada yang mencurigakan di sana. Hal itu membuat Marisa sedikit lebih tenang. Rencananya Nona ingin melahirkan secara normal atau sesar? Tanya dokter serius. Entahlah, dok. Kalau saya tidak masalah mau secara normal ataupun sesar. Yang penting kedua bayi saya lahir dengan selamat dan sehat, jawab Marisa. Kalau menurut dokter sendiri bagaimana, dok? Sela Marcelo. Kalau menurut saya sebaiknya Nona Marisa melahirkan secara sesar saja. Tapi kenapa, dok? Tanya Marcelo cemas. Salah satu posisi bayi Anda ada yang sungsang, Tuan. Tapi dia baik-baik saja, kan? Marcelo semakin panik. Dokter tersenyum. Mereka baik-baik saja, Tuan. Hanya saja posisi salah satu di antaranya dalam keadaan yang seperti saya jelaskan tadi, sahut dokter. Saya sih terserah dokter saja. Apapun yang menurut dokter terbaik untuk saya dan kedua bayi saya, sela Marisa. Apa Tuan dan Nona ingin tahu jenis kelamin bayi-bayi kalian? Tanya dokter dengan senyum hangat menatap Marisa dan Marcelo. Ya. Tidak. Jawaban berbeda dari pasangan itu membuat dokter heran. Jika sang suami begitu antusias ingin mengetahui jenis kelamin bayi kembarnya, berbanding terbalik dengan sang istri yang menolak mengetahui jenis kelamin sang bayi. Jadi saya harus kasih tahu atau tidak? Tanya dokter bingung. Marisa menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak usah, dok. Biarkan jadi kejutan buat kami, sahut Marisa. Jawaban Marisa membuat Marcelo tidak bisa berkutik. Ia pun pasrah dan akhirnya mengikuti kemauan sang istri. Bu, minggu depan jadwal operasi cesarku. Doakan kami ya, Bu, ucap Marisa kepada sang ibu via telepon. Hah? Operasi sesar? Minggu depan? Kamu serius, nak? Tetapi kenapa harus sesar? Tanya Dian panik. Ya, Bu. Kata dokter salah satu posisi bayiku ada yang sungsang. Doakan kami, ya. Biar operasinya berjalan lancar, si kembar lahir sehat tanpa kurang apapun. Begitu pula Marisa, sahutnya. Tentu saja, nak. Ibu pasti akan mendoakan yang terbaik untuk kalian. Terima kasih, Bu. Setelah Marisa memutuskan panggilannya, Dian meletakkan kembali ponselnya di atas nakas dengan wajah cemas. Riyad memperlihatkan ekspresi Dian saat itu kemudian menarik wanita itu untuk berbaring di sampingnya. Kamu kenapa? Tanya Riyad sembari mengelus wajah Dian dengan lembut kemudian melabuhkan ciuman hangat di pipi wanita itu. Marisa, sayang. Dia bilang minggu depan adalah jadwalnya operasi sesar. Aku kok takut ya setelah mendengarnya. Semoga saja Marisa dan kedua cucu kita lahir dengan selamat, sehat dan tidak kurang apapun, tutur Dian sembari memeluk tubuh Riyad. Operasi sesar? Tanya Riyad dengan alis yang saling bertaut. Ya, operasi sesar. Kata dokter salah satu posisi bayi Marisa ada yang sungsang. Oh. Tapi, kenapa Marcelo tidak bercerita padaku? Apa dia lupa atau dia memang tidak ingin memberitahukan aku tentang hal itu? Entahlah, jawab Dian. Beberapa hari sebelum jadwal operasi sesar Marisa, pasangan itu tengah sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mulai dari kebutuhan Marisa dan juga bayi-bayinya. Hari mendebarkan itu pun tiba. Di mana Marisa sudah berbaring di atas tempat tidur pasien. Wajah Marcelo pucat pasi. Ini merupakan momen paling menegangkan dalam sejarah hidupnya.
Bagaimana tidak? Ini pertama kalinya bagi Marcelo harus menghadapi situasi di mana sang istri akan bertaruh nyawa demi buah hati mereka. Marisa, aku gugup. Marcelo menggenggam tangan Marisa dengan erat sambil menatap wajah sang istri. Marisa terkekeh pelan sembari membalas genggaman Marcelo. Seharusnya, kan aku yang gugup, Dad. Bukan Dedi, sahut Marisa. Entahlah, perasaanku campur aduk, Ca. Ada senang, takut, cemas dan semuanya bercampur menjadi satu. Tepat di saat itu para tim medis tiba di ruangan Marisa. Mereka menghampiri tempat tidur Marisa dan bersiap membawanya menuju ruang operasi. Yakinlah, kamu pasti berhasil, sayang. Ucap Dian yang sejak tadi sudah berada di ruangan itu. Terima kasih, Bu. Semangat, Nona. Ucap Sofia dengan mata berkaca-kaca menatap Marisa yang tergolek di atas bed pasien. Semangat. Balas Marisa sembari melemparkan senyuman hangatnya. Marcelo tidak bicara sepatah kata pun lagi. Namun, di dalam hatinya tersemat doa untuk keselamatan istri dan kedua bayinya. Marcelo terus menggenggam erat tangan Marisa sembari mengikuti para perawat yang kini mendorong istri kecilnya menuju ruang operasi. Setibanya di ruangan itu, Marcelo pun melepaskan genggaman tangannya. Aku akan tetap berada di sini, Ca. Percayalah, lirih Marcelo. Ya, Dedi. Aku percaya padamu, jawab Marisa sebelum ia dibawa masuk oleh para tim medis ke ruangan itu. Oh Tuhan, selamatkan istri dan anak-anakku, gumam Marcelo sembari mengusap wajahnya. Dengan sabar, Marcelo menunggu di luar ruangan itu bersama keluarga besarnya. Ada pasangan Dian dan Riyad, ada pasangan Yo dan Sofia, juga Zaid yang tidak ingin ketinggalan. Dia pun sudah tidak sabar ingin melihat ponakan-ponakan kecilnya yang akan meramaikan keluarga besarnya. Detik berlalu menjadi menit dan menit pun berubah menjadi jam. Akhirnya hal paling ditunggu-tunggu pun tiba. Pintu ruangan itu pun terbuka dan nampaklah seorang dokter yang sedang tersenyum hangat kepada mereka. Selamat, Tuan. Operasinya berjalan dengan lancar. Kedua bayi Anda lahir sehat tanpa kurang apapun. Penuturan dokter membuat seluruh keluarga Marcelo mengucap syukur. Mereka sangat bahagia mendengar berita baik itu. Apalagi Marcelo, lelaki itu bahkan sampai menitikkan air matanya. Benarkah itu? Kedua bayiku baik-baik saja, Dok. Tanya Marcelo dengan sangat antusias. Dokter menganggukkan kepalanya pelan. Ya, Tuan. Mereka sehat tanpa kurang apapun, begitu pula Nona Marisa. Kamu dengar itu, mertuaku? Kedua bayiku sehat dan kata-kata dokter kandungan itu salah. Seru Marcelo kepada Riyad yang juga tidak kalah bahagianya. Ya, Marcelo. Kami pun bahagia mendengarnya. Riyad menepuk pundak sahabatnya itu dengan mata berkaca-kaca. Dian memeluk tubuh Riyad dengan erat sambil terisak. Ia benar-benar terharu karena akhirnya kedua cucunya lahir dengan selamat. Begitu pula dengan pasangan Yo dan Sofia. Mereka pun turut bahagia mendengar berita itu. Tidak berselang lama, dokter pun memperbolehkan mereka bertemu dengan kedua bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut. Marcelo begitu bahagia saat menyambut salah satu bayi yang dikatakan oleh dokter sebagai sang kakak. Sedangkan bayi satunya disambut oleh Dian. Ya, Tuhan. Cucu kita tampan sekali ya, Opa. Ucap Dian kepada Riyad. Riyad tersenyum kecut. Ya, Oma. Cucu-cucu kita memang tampan. Hufat, akhirnya giliran kita yang dipanggil Oma dan Opa, sahut Riyad.